Oke, selamat malam semuanya. Ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Hari ini kita ada di sesi kelima. Topik kita terkait dengan penghindaran pajak. Ya, di sini sudah saya sediakan materinya. Silakan nanti di-download. Kemudian yang kedua, di sini sudah ada menu untuk kalian bisa upload dari mind map tugas kalian. Jadi nanti silakan dilengkapi sebelum hari ini selesai ya. Ada yang sudah mulai membaca dan mengerjakan? Atau ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya mulai jelaskan secara rinci? Kita pakai topik yang terbaru yaitu tax avoidance. Kalau kemarin kita berbicara mengenai kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sekarang kita berbicara mengenai kepatuhan wajib pajak badan. Topik kita jurnalnya itu dari Irenius dan Bimo ya. Bisa dilihat di sini. Ya, Irenaeus dan Bimo, The Effect of Internal Control on Tax Avoidance. Ya, jadi di sini peneliti ingin melihat apakah pengendalian internal perusahaan itu cukup punya dampak yang bagus untuk mengendalikan yang namanya perilaku penggelapan perpajakan, ya, yang dilakukan oleh perusahaan. Dan dia studi kasusnya adalah kalau dia bilang Indonesia, berarti di sini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di perusahaan publik yang terdaftar di Indonesia. Jadi dia tidak mengklasifikasikan atau dia memberikan kelompok jenis perusahaannya apa, tapi dia menggunakan seluruh sampel yang ada sehingga nanti boleh dijadikan referensi secara bersama. Nah, kurang lebih apa yang kita sajikan nanti akan berbentuk seperti ini ya. Jadi kalau kita boleh lihat dari analisis yang pertama, tujuan dari penelitian ini apa? Kalian bisa dapatkan di abstraknya ya. Di situ bisa ditemukan bahwa peneliti ingin melihat apakah pengendalian internal atau kemampuan dari sebuah auditor internal dalam sebuah perusahaan itu mampu untuk mengendalikan perilaku yang namanya tax avoidance atau penghindaran perpajakan. Nah, salah satu yang diamati oleh peneliti adalah perusahaan yang memiliki family ownership, artinya perusahaan dengan punya kepemilikan keluarga. Nah, dan kemudian ada lagi faktor lain yang diteliti oleh si peneliti adalah eksternal atau environmental uncertainty. Jadi ada ketidakpastian lingkungan di eksternal perusahaan. Contoh kondisi makroekonomi seperti kayak sekarang nih, inflasinya nggak menentu. Ya, ini akan menentukan faktor yang membuat bahwa apakah perusahaan akan cenderung melakukan tindakan tax avoidance atau tidak ketika kondisi ekonomi sedang tidak bagus. Jadi ini salah satu faktor yang penting. Kenapa? Karena ketika perusahaan menilai bahwa kondisi nggak bagus dan dia harus menyelamatkan usahanya, maka dia akan melakukan berbagai macam cara untuk mendapatkan hasil yang terbaik, gitu kan. Nah, temuan dari penelitian ini bisa kita dapatkan di findings gitu ya. Kepemilikan keluarga atau family ownership itu ternyata berpengaruh kepada internal control dan tax avoidance. Artinya apa? Kalau perusahaan itu dimiliki oleh sebuah keluarga, ya nanti kita akan buktikan ya secara detailnya. Berarti kemampuan dia untuk menjaga diri lebih baik daripada yang bukan keluarga. Ya, artinya kemungkinan dia melakukan penggelapan pajak itu kecil, kemungkinan dia melakukan kesalahan itu kecil gitu kan. Kenapa? Karena nama besar keluarga dipertaruhkan di situ. Bisnis keluarga. Jadi kalau bisnis keluarganya, misalkan dia terkena sengketa pajak, misalkan bisnis keluarga A gitu terkena sengketa pajak, maka ke depannya bisnis keluarga ini jadi tidak dipercaya lagi. Sehingga ini akan berdampak kepada keseluruhan keluarga ya, bukan cuma keluarga yang sedang punya bisnis itu, tapi yang punya nama belakangnya sama, kalau di Indonesia kan gitu ya, itu akan terdampak juga. Oleh karena itu, peneliti ingin melihat apakah kalau dimiliki oleh keluarga dia bisa lebih baik atau tidak. Gitu. Dan di sisi lain dia menemukan bahwa environmental uncertainty, ketidakpastian lingkungan itu nggak berpengaruh. Jadi mau kondisi ekonominya sedang ada pemilu mungkin atau tidak ada, atau kondisi ekonominya sedang kayak gini gonjang-ganjing, itu nggak akan berpengaruh. Kalau dia mau melakukan tax avoidance ya dia akan melakukan itu. Tapi kalau dia melihat reputasi keluarga yang dipertaruhkan, kemungkinan besar itu juga tidak akan terjadi. Gitu. Ya, kita kembalikan lagi realitanya ke kayak kalian sendiri ya. Kalau kalian punya bisnis keluarga, terus tiba-tiba sedang mengalami kesulitan keuangan, salah satu cara melepaskan dari situ adalah melakukan penggelapan pajak. Pasti kalian akan mikir juga kan. Ini kalau ketahuan nama keluarga yang kena kan gitu ya, bukan masalah bisnisnya doang. Efek ke depannya kan lebih panjang ya dibandingkan membersihkan nama baik itu kan lebih susah dibandingkan membangun bisnis baru. Jadi biasanya akan tetap dipertahankan seperti apapun kondisinya. Kita bisa lihat kalau di Indonesia contoh gampangnya itu banyak, yaitu perusahaan rokok itu punya keluarga semua.
Jarum, Sampurna gitu ya. Yang masih bertahan cukup bagus itu adalah Jarum. Kalau Sampurna sudah mulai berpindah kepemilikan ke asing. Kenapa? Karena dia nggak sanggup. Kalau dia nggak bisa survive, maka perusahaan akan hancur. Jadi dia akan membantu bagi kepemilikan dengan perusahaan asing. Meskipun masih pakai namanya dia, Andala Manjala Sampurna gitu. Oke. Kemudian berikutnya kita lihat teori apa sih yang digunakan oleh si peneliti. Dalam artikel kita menemukan dari perspektif yang dilakukan oleh peneliti, dia menggunakan yang namanya agency teori atau teori keagenan. Teori keagenan ini menceritakan atau membuat pernyataan bahwa nanti akan ada perbedaan kepentingan antara manajemen dengan pemilik perusahaan. Sekalipun manajemen ingin membuat segala sesuatu yang menyebabkan profit untuk perusahaan, tapi kalau shareholdernya atau pihak keluarga nggak pengen melakukan tindakan yang membahayakan untuk reputasi mereka gitu ya, itu tidak akan di-ACC. Tidak boleh terjadi. Kenapa? Karena di sini nama besar family ownership yang dipertaruhkan. Beda kalau perusahaan publik gitu ya. Begitu ada masalah, kalian bisa resign, ganti ke pekerjaan yang lain. Tapi kalau perusahaan keluarga kan nggak bisa gitu. Sejelek apapun dia akan berusaha mati-matian mempertahankan itu. Gitu. Nah, kepemilikan keluarga itu dibagi dalam dua kelompok di sini ya, perspektifnya. Yang pertama, yang ini, family tends to want maintain their reputations. Jadi, keluarga itu punya kecenderungan akan menjaga reputasi mereka. Sehingga mereka akan menghindari, avoid, fines, or violating tax regulation. Jadi kalau bisa mereka tidak mau melanggar aturan. Supaya nama baik keluarga itu tidak tercoreng. Itu rasionalitasnya seperti itu. Mana ada sih yang mau nama keluarga kita atau nama besar bisnis keluarga itu tercoreng karena tindakan yang kita lakukan gitu. Kita bisa jadi musuh seluruh keluarga. Harusnya kan seperti itu ya. Yang kedua, kepemilikan dari ownership keluarga yang besar itu justru membuat mereka punya interest sendiri. Biasa perusahaan atau keluarga yang memiliki dalam skala besar, itu mereka memang punya keinginan untuk survive, untuk long lasting. Supaya apa? Turunannya itu bisa dapat manfaat dari situ. Jadi dia ada kemungkinan untuk menjaga diri supaya tidak terjadi apa-apa dengan bisnisnya. Intinya seperti itu. Nah, kontribusi apa yang bisa diberikan oleh peneliti atau di penelitian ini? Ya, ini kita bisa melihat bahwa peneliti akan melihat apakah praktek yang seharusnya atau yang lazim terjadi, misalkan perusahaan sedang mengalami kesulitan keuangan, maka akan ada perilaku tax avoidance gitu ya. Apakah itu juga ditemukan di dalam perusahaan yang dimiliki oleh keluarga? Sebenarnya intinya cuma di situ. Logikanya, perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan, dia akan berusaha mencari cara untuk melepaskan diri dari kesulitan tersebut. Salah satunya menggunakan cara tax avoidance. Itu boleh, karena legal kan, tax avoidance kan gitu ya. Tetapi kalau untuk efek perusahaan keluarga bagaimana gitu kan. Ada preferensi bahwa dia takut ya. Karena batasan antara legal dan ilegal itu kan tipis gitu ya. Begitu takutnya dia salah, efek keluarga yang, nama keluarga yang dikenakan ke situ. Nah, hipotesis pertama atau hipotesis yang dibuat oleh peneliti adalah internal control yang efektif itu punya dampak negatif kepada tax avoidance. Jadi kalau internal controlnya itu bagus, maka justru dia akan mengurangi negatif ya, artinya mengurangi tindakan penghindaran pajak. Artinya apa? Kalau internal controlnya bagus dari sisi family ownership, maka kecenderungan tax avoidance itu justru malah tidak ada. Mereka akan lurus-lurus saja, lempeng-lempeng aja gitu. Nggak berani bikin macem-macem, nggak berani neko-neko lah bahasanya gitu. Kenapa? Baik lagi ke perspektif tadi, reputasi keluarga itu nomor satu. Ya, Pak, sekalipun perusahaannya mau rugi gimana, tetap reputasi keluarga nomor satu. Gitu. Itu sudah terjadi sampai sekarang ya. Kemudian hipotesis kedua yang ditawarkan oleh peneliti adalah ada perbedaan cara melakukan pengendalian internal antara perusahaan yang family ownership-nya tinggi sama family ownership-nya rendah. Jadi kepemilikan keluarganya ada yang mungkin lebih besar dari 50%, sama yang cuma dimiliki 10% aja atau 5%. Yang low family ownership misalkan cuma 10%, berarti dia bukan pengendali ya, bukan pengendali. Tapi kalau di Indonesia biasanya 5% ke atas bisa jadi pengendali. Misalkan kita 4% aja deh, 4% doang atau bandingin sama yang 15%.
pasti intensitas yang 15% ini akan lebih tinggi untuk dia berani menjaga. Kalau cuma 4%, dia nggak punya efek pengendali, maka dia nggak punya power apa-apa, dia serahin aja ke manajernya. Manajernya mau ngapain terserah. Karena prioritas dia kecil, nggak akan gede-gede banget. Nggak akan terlalu berdampak ke keluarga. Tapi kalau sudah cukup besar, dan mungkin perusahaan itu tercermin dari misalkan nama keluarganya gitu ya, maka itu akan jadi representasi yang lebih tinggi. Contoh misalkan Jarum dan BCA itu kan representasi dari keluarga Hartono. Ya. Meskipun kepemilikan mereka nggak 100% ya. Mereka kan cuma 30-an% atau 20%. Bahkan nggak nyampe 50% gitu. Tetapi orang taunya itu dari keluarga mereka. Jadi mereka akan betul-betul menjaga nama baik di situ. Hipotesis yang ketiga yang ditawarkan oleh peneliti adalah berbagai macam pengaruh eh, lingkungan atau environmental uncertainty itu akan berdampak dan punya perilaku yang berbeda, baik yang tingkat volatilitasnya tinggi atau rendah. Jadi kalau kondisi ekonominya sedang kacau sama yang normal-normal aja, itu perilakunya akan berbeda. Ya logikanya sih seperti itu ya. Kalau kondisi lagi chaos ya pasti perusahaan juga terdampak. Kalau kondisi lagi baik, perusahaan juga akan baik-baik saja. Nah, apa yang diteliti oleh si peneliti? Dia menggunakan sampel adalah seluruh perusahaan manufacturing companies. Ya. Kemudian, kenapa perusahaan ini dipakai? Karena perusahaan ini jumlahnya lebih banyak sektornya dibandingkan perusahaan yang lain. Di Indonesia sendiri, manufaktur itu sekitar di 300-an, 350 perusahaan dari 500. Jadi dominan ya, cukup banyak gitu. Kenapa enggak jasa? Kenapa enggak misalnya transportasi gitu ya? Kenapa enggak properti gitu? Kenapa harus manufaktur? Karena perusahaan manufaktur itu paling banyak dimiliki oleh keluarga. Kalau jasa jarang. Keluarga itu paling banyak memiliki manufaktur. Pasti ada produknya dia. Contoh yang paling gampang adalah Marta Tilaar. Itu pasti miliknya keluarga Marta Tilaar itu sendiri. Kan dia pakai brandnya dia sendiri gitu ya. Terus ada Bakri Telekom. Ya itu pasti otomatis perusahaan telekomunikasi milik keluarganya Bakri, nggak mungkin milik keluarga yang lain ya. Dia pakai nama itu kok gitu kan. Jadi pasti ada seperti itu. Nah, untuk mengukur bagaimana tingkat efektivitasnya, dia menggunakan yang namanya cash effective tax rate. Jadi menggunakan ETR, tetapi dari sisi cash basisnya aja. Jadi berapa nilai cash yang dibayarkan untuk melakukan pembayaran pajak selama satu periode. Cash payment ya. Cash payment dibagi dengan pre-tax income. Kemudian untuk variabel internal kontrolnya dia menggunakan yang namanya scoring, pakai skor. Skornya dari mana? Dari penelitian Dooms and Nickel tahun 2008. Jadi dia ngambil alatnya orang lain dipakai di situ. Udah jadi dalam bentuk skor. Nah, kita bisa nggak seperti itu? Bisa. Bahkan ada beberapa yang melakukan penelitian GCG itu langsung ambil skor di laporan annual report. Udah jadi skornya. Ya. Nah, perusahaan juga akan diberikan scoring 1 dan 0 ketika dia ada disclosure lengkap atau nggak lengkap. Kalau lengkap dapat 1, nggak lengkap dapat 0. Ya, ini memang masih simpang siur karena lengkap itu kan apakah ada berapa item. Ya. Kalau misalkan kurang 1 item doang, misalkan dari 10 item kurang 1 item, apakah itu dikatakan tidak lengkap gitu ya? Itu kan jadi abu-abu. Tapi peneliti sih bilang dia akan kasih skor 1 kalau memang dia mengungkapkan secara lengkap dan 0 kalau dia tidak lengkap. Kemudian sisi ketidakpastian lingkungan dia menggunakan beberapa standar misalkan sales volatility, ya, volatilitas penjualannya dia banyak atau sedikit, kemudian standar deviasi dari penjualan dibagi dengan total aset. Ya. Kenapa harus dibagi dengan total aset? Kan total aset yang sifatnya lebih stabil. Kan nggak mungkin total aset itu bergerak relatif cepat, pasti dia lambat gitu kan. Dia juga pakai firm size, ukuran perusahaan, ya, berapa nilai kapitalisasi perusahaan dan juga profitability, tingkat profit dari perusahaan. Perusahaan yang profitnya tinggi, otomatis total asetnya akan meningkat lebih cepat, karena profitnya jadi aset kan gitu ya. Tapi kalau profitnya rendah, ya tingkat aset nambahnya kecil. Kalau perusahaan profitnya tinggi, asetnya nambahnya sedikit, itu kan jadi tanda tanya. Ini kemana uang profitnya? Jangan-jangan diambil atau ditilep sama ya manajemen kan gitu.
Atau perusahaan profitnya rendah tapi asetnya tinggi. Jangan-jangan dia digunakan sebagai money laundering. Jadi harusnya setara ya, kurang lebih sama. Kalau profitnya gede, asetnya nambahnya gede. Kalau profitnya kecil, aset nambahnya kecil. Logikanya kan seperti itu. Nah, dia pakai rumus seperti ini, CTR1 dan CTR2. Bedanya apa? Kalau CTR1 dia menggunakan ini internal control aja yang dinilai. Sedangkan yang CTR2 itu ada masalah kepemilikan family-nya, FAM-nya. Ya, UE itu unexpected uncertainty. Ya, jadi ketidakpastian lingkungan di situ, kemudian ada internal control dengan kepemilikan keluarga, FAM-nya. Jadi FAM ini yang CTR2 itu akan merujuk kepada banyak sedikitnya kepemilikan nanti. Kenapa harus dipisahkan ya? Kenapa nggak dijadikan satu gitu? Sebetulnya dijadikan satu bisa, tetapi peneliti mau melihat yang pertama dia membandingkan dengan ukuran dan juga profitability, ada ROA. Yang kedua profitability diganti dengan apa? Usia, kematangan sebuah perusahaan. Ya. Usia perusahaan itu kan biasanya makin matang usahanya, biasanya dia makin bagus internal kontrolnya. Sekalipun dimiliki, kalau kepemilikan keluarga biasanya kan udah lama-lama ya. Contoh kayak keluarga Jarum itu kan udah generasi yang ketiga. Berarti mungkin sekitar 30 tahun lebih ada gitu. Nggak mungkin lah satu periode itu jarang. Biasanya lama, ya, udah tua-tua semua perusahaannya biasanya gitu. Jadi dia menggunakan pendekatan yang berbeda untuk yang CETR2. Nah, dari hasilnya kita bisa lihat ya di sini cukup banyak sampelnya. Jadi kalau total keseluruhan sampelnya ada 240, kemudian yang punya internal control tinggi itu 67, yang rendah itu 173. Kita bisa ketemukan nilainya di sini ada N-nya dan semua sudah dibagi masing-masing. Kemudian di tabel 2 kita akan ketemu hasilnya. Nah, hasil yang signifikan itu saya kasih highlights ya. Di CTR1 ya, CTR1 tadi rumusnya kan dia cuman size, ROA sama internal control gitu ya. Hasil yang mau dibuktikan adalah internal controlnya Juang. Dia positif dan dia signifikan. Artinya apa? Hipotesis dia tadi bilang makin bagus internal control, tax avoidance-nya makin menurun, negatif. Ya. Nah, di sini terbukti atau tidak? Apakah hasilnya negatif? H1-nya terbukti atau tidak? H1-nya bilangnya dia negatif kan untuk tax avoidance. Hasilnya di sini positif dan signifikan. Apa? Kenapa nggak diterima? Oke, logikanya begini. Kalau ada tax avoidance, ada penghindaran pajak, dia bayar pajaknya kecil apa besar? Kecil. Nah, kalau ini kan dia pakai cash ETR ya. Berarti kalau internal kontrolnya kalau positif, berarti internal kontrolnya bagus, pembayaran cashnya juga banyak. Kalau dia bayar cash pajaknya banyak, artinya dia ada tax avoidance atau enggak? Enggak. Tax avoidance itu kebalikannya. Berarti dia tidak avoid, karena dia bayarnya cukup gitu. Kalau bayarnya kecil, berarti memang dia melakukan pengurangan. Nah ini enggak. Artinya hipotesis satu itu sudah terbukti. Lupa kalimatnya negatif, betul. Tapi lihat konteksnya. Negatif untuk avoid. Nah dia kan nggak avoid nih. Dia patuh-patuh aja, karena bayarnya banyak. Berarti H1 sebetulnya terbukti. Kalau internal kontrol bagus, maka kecenderungan tax avoidance itu hampir tidak ada. Kenapa? Sekali lagi, reputasi keluarga lebih nomor satu. Bisnis bisa dibangun, tapi reputasi susah kan gitu. Sekali nama baik keluarga jatuh, emang lebih berat ngangkatnya dibandingkan bikin bisnis baru. Dan bikin bisnis baru lebih gampang gitu. Nah, di CETR2 di sini hasilnya juga sama-sama positif. Artinya konsisten ya. Ini mau pakai family ownership yang banyak atau sedikit, ini kan sudah termasuk yang lain ya. Dan juga ada unexpected uncertainty gitu ya, ketidakpastian lingkungan itu juga hasilnya sama-sama positif signifikan. Artinya apa? Mau kondisinya lagi chaos ataupun enggak, tetap yang namanya reputasi keluarga itu nomor satu gitu. Bisnis bisa dibangun ulang. Yang menarik adalah di sini family IC kali FAM. Jadi internal control dengan kepemilikan keluarga ini positif signifikan. Artinya apa?
Kalau kepemilikan keluarga itu besar, jadi dia malah makin bagus pengendaliannya. Jadi kalau mau punya perusahaan ya yang nggak melakukan tax avoidance, bikinlah dia punya kepemilikan keluarga. Mau lebih bagus lagi, kepemilikan keluarganya pasti harus banyak. Kalau bisa kakaknya, adiknya, sepupunya, saudaranya masukin lah jadi anggota manajemen. Supaya apa? Banyak yang ngawasin, banyak yang merasa punya usaha tersebut, jadi dia tidak akan melakukan kecurangan. Bahkan mungkin korupsi nggak ada. Itu kan keluarga sendiri kan, ibaratnya gitu. Masa mau korupsi sama keluarga sendiri gitu kan? Ya musuhnya satu keluarga dong nanti kan gitu. Jadi logikanya masuk lah gitu ya. Kalau ke perusahaan keluarga itu kemungkinan ada KKN gitu ya kecil kan semua itu udah nepotisme ya. Itu mereka semua udah keluarga. Tapi kemungkinan ada kecurangan, kemudian ada manipulasi itu kecil. Kenapa? Itu kan sama-sama keluarga. Logikanya kan gitu. Masa sama-sama keluarga saling menipu kan enggak gitu ya. Logika dasarnya begitu. Ya mungkin ada gitu ya. Tapi pasti ada lah, pasti ada. Sesama keluarga yang nggak cocok ya bisa juga nipu gitu. Tapi secara umum gitu ya, secara umum gitu. Ya di hasil penelitian pun menunjukkan bahwa kalau kepemilikan keluarganya besar, justru dia malah cenderung tidak ada manipulasi. Internal kontrolnya bagus. Makin banyak family membernya, itu artinya dia malah makin bagus. Ya. Itulah kenapa kalau kalian lihat di Indonesia, keluarga yang udah solid dan kepemilikannya banyak, itu grupnya gede. Ya. Contoh, misalnya ya, grupnya Ciputra, grupnya Salim, ya kan, grupnya Bakri. Ada perusahaan yang jelek, ya, tapi yang dipegang anak-anaknya pasti bagus-bagus semua. Ya. Grupnya keluarganya Thohir tuh, si Gary Thohir lah, mau Erick Thohir dan sebagainya semuanya kan bagus semua. Grupnya si Sandiaga Uno kan gitu. Jadi yang pegang keluarga semua. Sandiaga Uno yang pegang ibunya, anak perusahaan yang pegang adiknya. Artinya semua punya manajemen masing-masing, tapi semua satu keluarga. Jadi saling menjaga. Jadi itu terbukti ya di Indonesia. Jadi besok kalau kalian mau melakukan penelitian yang pakai data perusahaan, ya, ini kan terbukti ya hasilnya pasti bagus gitu ya. Kalau kalian mau lihat hasil yang berbeda, berarti jangan pakai perusahaan yang ada dalam grup keluarga. Contoh misalkan apa? Astra. Astra itu dimiliki keluarga sebetulnya. Sekalipun nggak gede ya, cuma 4%, 5% gitu. Tapi dia satu grup Astra dari United Tractor, Astra Agro Lestari, Astra Grafia, depannya ada Astranya semua kan. Astra Auto Parts, itu semua miliknya satu grup. Itu singkirin dulu dari sampel. Dia pasti perilakunya sama nanti. Kalau yang satu naik, semua akan naik. Satu turun, semua akan turun. Jadi nggak akan ada pengaruhnya di kelompok kalian. Jadi kalau mau melakukan penelitian itu di screening dulu, jangan diikutin. Itu anomali lah gitu. Kita nggak bisa seperti itu. Contoh Bakri, Bakri ada yang beda, ada yang namanya El Nusa, ada yang namanya Bakri Telekom, ada Bakri and Brothers, Bakri Land gitu ya. Itu dikeluarin semua. Agung Sedayo Group dan kelompoknya itu sudah dikeluarin semua. Karena begitu satu naik, yang lain ikut naik, satu turun, yang lain ikut turun. Karena mereka satu manajemen. Jadi itulah kenapa kadang ada penelitian, Pak, saya penelitiannya ini di penelitian sebelumnya hasilnya bagus kok di tempat saya hasilnya jelek gitu ya. Kenapa? Jangan-jangan sampel kalian ada yang salah gitu. Jangan-jangan harusnya kalian keluarin tapi kalian masih ikut masukin di sana. Ya. Itu adalah hasil yang kita bisa tangkap dari penelitian ini. Nah, kemudian untuk mengakhiri kita bisa lihat kekurangan penelitian ini apa. Ya, tadi sisi positifnya kita udah dapat perusahaan yang bagus, yang solid, kalau dipraktek berarti harus dimiliki keluarga yang banyak. Tapi untuk penelitian itu tidak boleh masuk ke sampel, gitu ya. Kekurangan penelitian ini apa? Masalah kepemilikan atau parties atau bagian dari kepemilikan itu kan tidak ada review yang konsisten. Enggak, pasti subjektif aja di kita. Kalau di luar negeri saya yakin bisa. Contoh misalkan kalau keluarga Smith nama belakangnya Smith semua. Kalau di Indonesia belum tentu ya nama belakangnya sama dalam satu keluarga. Bahkan yang namanya sama sama satu keluarga pun belum tentu dia satu keluarga ya. Contoh yang namanya Wijaya banyak kan? Apakah mereka satu keluarga? Belum tentu. Bisa jadi dia keluarga jauhnya, bisa jadi bukan keluarga tapi nama belakangnya sama gitu. Nah, itu adalah kelemahan di penelitian yang di Indonesia. Kalau kita hanya mengandalkan nama belakang, kemungkinan besar pasti salah. Ya, kemungkinan besar salah. Ya.
kecuali kita tahu silsilahnya dia. Misalkan kayak keluarga Jarum itu kan Hartono semua. Apakah semua belakangnya Hartono itu termasuk family? Nggak juga gitu. Tuh Hartoni, nah, itu beda lagi ya. Beda-beda. Jadi nggak semua sama. Nama mirip boleh ya, nama mirip boleh gitu. Tapi ya itu masalahnya adalah kita terlalu subjektif. Kalau di luar negeri tidak. Di luar negeri memang mereka punya family name. Di Indonesia tidak ada. Jadi kelemahan penelitian ini adalah sebetulnya penerapan family ownership-nya itu masih kurang. Kalau mau yang benar ya kita harus tahu kartu keluarganya dia. Itu jelas tuh kalau kartu keluarga ya pasti ada ya. Cuman kita bisa dapat nggak mungkin kan gitu. Oke, itu kira-kira yang perlu saya sharing dari penelitian terkait dengan internal control dan juga tax avoidance. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau dikonfirmasi? Sudah bisa dipahami? Nanti kalau sudah bisa dipahami, silakan dibuat kerangka berpikirnya supaya nanti kalian bisa submit di mind map ya. Silakan nanti kalian submit di mind map-nya. Di sini saya masih sisakan waktu. Di waktu yang tersisa, silakan kalian kerjakan nanti di-upload sebelum jam 12 malam ya hari ini. Oke, dari Risa di online ada yang mau ditanyakan? Sudah, Pak. Tidak. Oke, baik. Jangan lupa ada tugas untuk upload mind map. Tolong di-upload. Kalau misalkan nanti terlambat atau misalkan kelewat waktunya, infoin aja supaya nanti bisa di-recognize di dalam portalnya. Minggu depan kita ada sesi lanjutannya terkait dengan topiknya masih sama ya, pengindaran pajak. Tapi kita pakai konteks yang berbeda. Untuk minggu depan kita konteksnya terkait dengan lingkungan pajak dan penggunaan derivatif. Ya. Derivatif itu ada lindung nilai yang digunakan perusahaan biasanya menggunakan valuta asing atau nilai nilai tukar gitu ya, atau bahkan terkait dengan ketentuan perpajakan. Nah, kita mau lihat nanti minggu depan di Indonesia itu prakteknya seperti apa. Oke, sekian dulu dari saya. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita ketemu lagi di sesi kuliah minggu depan. Terima kasih Risa sudah bergabung. Itu juga, Pak.